Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak Mario, selamat siang. Selamat siang Bu Dwi. Selamat Gimana siang. kabarnya hari ini? Ya, sudah. Bagaimana Oke, kabarnya hari ini, Pak? luar biasa baik. Ya, Alhamdulillah. Semangat ya, Pak. Kan kalau hari Senin tuh full semangat gitu. iya betul. Biasanya begitu. Ya, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mario karena mengganggu istirahat siangnya nih, siang-siang leyeh-leyeh, jamnya udah selesai kan ya Pak Mario, harusnya istirahat tapi kita malah ngobrol sebentar lah, mungkin waktu kita nggak akan lama, sekitar 15 menit, kita coaching dulu gitu ya Pak ya. Oh iya, baik Bu. Oke, Pak Mario, adakah yang bisa diceritakan Pak Mario terkait apapun gitu yang dirasakan Pak Mario? Untuk em, permasalahan ya kira-kira ya Iya, kalau iya, kalau permasalahan yang melihat dari dialami. kondisi tahun ajaran kan ini sudah masuk ke tahun ajaran terakhir ya untuk semester ganjil ya. Dan Iya, untuk beberapa hari ke depan ya sudah mulai ujian-ujian di sekolah memang nih. Dan untuk tahun ajaran baru nih lebih concernnya kira-kira permasalahannya bagaimana membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar fisika. Dimana kalau yang namanya fisika itu bagi anak-anak SMA sih cenderungnya ya jadi momok gitu ya, jadi momok atau jadi suatu hal yang dianggap mata pelajaran sulit ya. Mungkin fisika, kimia, matematika juga termasuk. Tapi yang untuk fisika yang jadi PR saya sebenarnya bagaimana membuat siswa termotivasi dalam belajar fisika. Kira-kira begitu, Bu. oh oke. Jadi Pak Mario tadi menyampaikan bahwa Iya, dalam siapa ya? rangka dalam rangka mau menyiapkan ini nih, apa namanya, tahun ajaran bukan tahun ajaran baru sih, semester baru ya, Pak. Betul, Apalagi, semester baru. iya di bulan Januari yang waktunya sebentar lagi nih, pengen semacam membuat kelas yang menyenangkan, yang anak-anaknya itu termotivasi, biar anggapan anak-anak terhadap pelajaran fisika itu berubah gitu ya Pak ya, yang tadinya dianggap momok, sulit, menakutkan gitu menjadi lebih berbeda ngoten nggih. Begitu ya Pak? Betul, betul sekali, Bu. Oke. Apakah Pak Mario pernah bertanya ke anak-anak terkait pelajaran fisika yang menjadi momok atau dianggap sulit bagi anak-anak itu seperti apa gitu? Oke, jadi kalau bagi anak-anak yang namanya pelajaran fisika, biasanya kalau sudah ketemu rumus itu anak-anak pasti kesulitan begitu ya. Jadi kalau sudah ketemu angka-angka, hitung-hitung, soalnya berupa analisis angka-angka, itu anak-anak sudah merasa itu sulit begitu ya. Walaupun ya dengan perumusan yang sederhana, tapi karena mereka sudah ngelihat ada rumus begitu, jadi nampaknya tuh terlihat sulit. Padahal kalau sudah dilakukan ya ternyata nggak sesulit yang mereka bayangkan. Jadi mereka sudah overthinking sendiri gitu ya terkait pelajaran-pelajaran fisika. Dan biasanya mereka yang hitung-hitungan tuh agak lemah gitu ya, minta bantuan, Pak kalau ulangan ada kalkulator dong begitu ya, seperti itu. Jadi ya saya terima gitu bahwa mereka memang kesulitan dalam matematisnya. Jadi memang anak-anak memang kalau ditanya perbandingan antara fisika dengan mapel lain yang sulit apa gitu ya, tentu saja ngapalin rumus dan hitung-hitungannya begitu. Itu yang mereka sharingkan kepada saya terkait kesulitan di fisika. Kira-kira begitu, Bu? Oh, ya, jadi yang anggapan sulit di anak-anak itu yang muncul adalah horor nih fisika nih karena pasti ada rumus-rumus yang harus dihafal dan juga harus dihitung ngoten nggih Pak ya. Oke Pak Mario, dari yang disampaikan Pak Mario tadi nih terkait bagaimana cara memunculkan motivasi anak-anak agar senang terhadap pelajaran fisika yang tadinya yang beranggapan fisika itu susah di rumus-rumus terutama mungkin atau di hitung-hitungan, yang ingin Pak Mario harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini kira-kira apa Pak tujuannya kira-kira? Mungkin salah satunya adalah mengubah paradigma siswa ya. Jadi dari apa ya overthinking yang negatif atau pikiran-pikiran yang negatif terhadap fisika itu berubah menjadi yang positif. Ternyata
memang fisika itu harus diakui bahwa ada mapel-mapel atau materi-materi yang sulit. Tapi ada juga yang memang bisa dibuat menyenangkan dan aplikatif begitu. Jadi paradigma yang seperti itu yang ingin diubah ya kepada pikiran-pikiran anak-anak. Jadi tujuannya pembicaraannya ya supaya kita bisa memotivasi siswa dalam belajar begitu. Oh Seperti ya, itu, Bu. Pak. Oke, jadi tujuan akhir dari obrolan kita nanti adalah merumuskan bagaimana nih caranya supaya merubah paradigma, ngoten nggih, anak-anak. Oke, Pak. Kalau menurut Pak Mario nih, Pak Mario kan tadi bilang pelajaran fisika itu bagi anak-anak adalah pelajaran yang horor. Kalau menurut Pak Mario, yang ada di kacamatanya Pak Mario itu, pelajaran fisika yang menyenangkan itu yang seperti apa Pak Mario? Pelajaran fisika yang menyenangkan ya. Jadi untuk pelajaran fisika yang menyenangkan menurut saya ada pelajaran yang bisa dipraktekkan begitu ya, dipraktekkan. Jadi yang namanya fisika kalau tanpa dipraktekkan itu rasanya kurang dan konsep yang diterima oleh siswa juga tidak utuh begitu, hanya dalam hal teori dan hafalan saja begitu. Jadi yang menyenangkan itu berarti ada variasi pembelajaran di dalamnya, entah bentuknya games gitu ya, bentuknya mungkin kegiatan di luar kelas begitu. Jadi atau kegiatan-kegiatan yang mungkin yang berbeda dengan yang dulu zaman-zaman kita sebagai siswa itu diterapkan kepada siswa. Jadi misalnya gurunya datang tiba-tiba nulis rumus di papan tulis gitu ya, ditinggal latihan soal begitu ya begitu. Jadi tidak melulu seperti itu, tapi lebih variasi. Jadi pelajaran fisika apa yang menyenangkan? Pelajaran fisika yang bisa diterapkan, bermakna dan punya variasi begitu. Kira-kira begitu, Bu. Oke, wah keren ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya yang Pak Mario sudah punya cita-cita nih kelas yang menyenangkan tuh yang isinya bagaimana gitu ya. Dari kacamatanya Pak Mario gitu. Kira-kira kalau kelas yang seperti itu kita terapkan ke depannya, anak-anak pastinya juga akan berefek ini ya, apa namanya, ada perubahan mindset juga gitu. Kemudian Pak Mario, itu kan tadi kelas ideal ya, kelas yang fisika yang menyenangkan ya. Menurut Pak Mario sendiri, kelas yang sudah Pak Mario jalani saat ini tuh apakah sudah menyenangkan atau belum? Kira-kira kalau ditanya menurut survei begitu ya, kira-kira ya. Jadi misalnya ada 20 anak begitu ya. Kalau ditanya apakah pelajaran fisika sekarang menyenangkan, ya mungkin jawabannya ada 60% mungkin mengatakan mungkin menyenangkan. Sisanya 40% mungkin tidak gitu ya. Karena mungkin mereka masih dalam kesulitan belajar begitu ya, atau masih belum paham tentang konsep dan juga perhitungannya gitu. Jadi mereka menganggap itu masih bagi mereka masih kurang menyenangkan ya. Tapi kalau 60% mungkin sudah menganggap ini menyenangkan karena mereka sudah paham gitu. Jadi kalau udah paham berarti mereka bisa menyampaikan dan menjelaskan kepada orang lain juga menyenangkan begitu. Jadi ada tinggal timbal balik antara pemahaman dan juga rasa menyenangkan itu muncul begitu. Itu, Bu. Oke Pak Mario, kalau sekarang kita bermain skala nih ya. Ada skala antara 1 sampai 10 di mana angka 1 itu angka yang tidak upaya ya. Ini yang kita skala adalah upayanya Pak Mario nih. Kalau di angka 1 itu upaya yang belum, kemudian di angka 10 itu adalah upaya yang sudah maksimal untuk membuat kelas yang menyenangkan. Posisi Pak Mario ada di mana nih kira-kira? 6 lah Bu ya. Mungkin 6 sekarang ya. masih 6 lah ya. Ya, berarti ada keinginan untuk meningkatkan. Kira-kira targetnya mau di angka berapa nih Pak? Oke, karena saya orangnya optimistik ya begitu ya. Kalau bisa 10 Bu. Oke, 10 lebih langsung malah. ya Pak. Langsung 10 gitu ya Pak. Iya. Oke, ya dari angka 6 ke 10 memang tidak jauh sih Pak ya. Oke, Ya, dan tadi enggak. sebenarnya juga Pak Maria sudah menyebutkan bahwa kelas yang ideal, Pak Maria sudah tahu nih kelas yang apa namanya menyenangkan tuh yang seperti apa gitu. Kemudian Pak, ada nggak kekuatan atau potensi Pak Mario untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan tersebut? Untuk potensi saya sendiri memang pemahaman saya tentang media-media pembelajaran itu cukup banyak begitu ya. Jadi dalam baik itu media lab yang fisik ataupun media lab yang virtual,
dan juga mungkin software-software pendukung lainnya, ya saya cukup paham begitu ya dalam penggunaan media seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apakah saya paham tentang AI gitu, cara pakai aplikasi AI, ya saya lumayan paham begitu ya. Lumayan dalam artian ya nggak jago juga amat tapi paham begitu. Jadi dengan variasi dari media dan juga pembelajaran fisika itu bisa saja dikolaborasikan dengan pembelajaran yang menyenangkan ya, seperti itu. Jadi mungkin pemahaman saya terkait media-media itu yang mungkin jadi tonjolan saya, oke, yang menjadi tonjolan saya dalam membuat kelas menjadi lebih menyenangkan. Kira-kira begitu, Bu. Iya, berarti pemahaman Pak Mario terkait media-media belajar, software-software tentang pelajaran fisika, kemudian yang lainnya itu menjadi peluang ya Pak ya sebenarnya punya kekuatannya Pak Mario nih. Gitu. Kemudian jika itu diterapkan bisa ya Pak sebenarnya di kelasnya Kalau Pak Mario. diterapkan ya dengan yang penting pendukungnya kan media-media dan juga fasilitas sekolah yang mendukung itu bisa diterapkan. Dan tentu saja minat siswa begitu ya. Kalau siswanya tidak minat dengan itu ya susah juga. Jadi memang harus saya petakan dulu apakah kecenderungannya memang suka dalam hal software atau praktek begitu ya. Apakah dia cenderungnya memang sukanya ya memang belajar aja begitu ya, lebih menekankan kepada pemahaman konsep lebih detail begitu ya. Jadi memang harus dipetakan begitu. Jadi ya bisa diterapkan tergantung nanti kondisi siswanya pada saat kita melakukan pemetaan begitu, Bu. Berarti harus dipetakan dulu nih Pak ya. Iya, betul sekali, Bu. Kemampuan anak mungkin ya Pak ya dipetakan apakah bisa untuk mengikuti pelajaran yang mengikuti software ya, terutama misalnya kalau Pak Mario mau pakai software itu kira-kira apakah bisa dipakai oleh anak-anak atau tidak ngeten nggih. Apakah itu Betul. bisa termasuk hambatan Pak atau gangguan? Bisa karena memang kalau anak kalau memang sudah tidak minat begitu ya dengan sesuatu ya pasti tidak jalan begitu ya, hanya nanti mungkin nebeng ilmu sama temennya begitu ya, atau cuma ikut-ikutan temennya saja, teman-temannya semangat dia nggak semangat, akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai akhirnya kan, karena dia memang tidak minat di situ begitu ya. Jadi ya dengan hasil pemetaan nanti mungkin sebelum masuk awal pembelajaran saya petakan dulu dengan mungkin pretest atau sejenis kuis kecil gitu ya, untuk mengetahui tingkat kemampuan mereka dan juga minat mereka terhadap pelajaran ini enaknya diarahkan kemana supaya nanti tidak salah sasaran begitu ya. Kita memang semangatnya menggunakan software nih, ternyata ada anak yang memang pengennya mau belajar seperti biasa begitu ya, di apa ya, diajarin seperti manual begitu, bisa aja seperti itu. Karena ada anak memang sukanya ya diceramahin begitu ya, dikasih contoh soal, dikasih latihan begitu, ada juga. Tapi kalau melihat kecenderungan anak-anak saya ini mungkin ya 60-80% mungkin optimis bisa menggunakan software dan suka gitu ya kalau kita menggunakan media virtual seperti itu. Terlebih begitu, Bu. Oke. Berarti yang akan dilakukan Pak Mario adalah dipetakan nih dari hasil pemetaan, nanti akan tahu betul persentase anak-anak yang siap menggunakan software berapa persen, kemudian yang tidak berapa persen, dan tentunya Pak Mario sudah menyiapkan strategi yang lain nih ketika ada anak yang persentasenya agak lumayan nih yang tidak siap gitu. Ya Pak, itu sebagai sebuah solusi kan Pak ya. Betul. Kalau ada anak-anak yang tidak siap dengan software tersebut, kemudian solusinya apa ya Pak? Menyiapkan strategi pembelajaran yang lain kah atau bagaimana? Ya, kira-kira? mungkin ya betul, Bu. Mungkin nanti setelah pemetaannya dapat gitu ya, kita bisa merancang pembelajaran yang tepat buat siswa dengan tujuan pembelajaran yang sama. Tujuan pembelajarannya misalnya kalau tujuan pembelajaran adalah memahami atau menjelaskan tentang energi misalnya, berarti nanti misalnya dapatnya 70% suka kinestetik misalnya, atau suka menggunakan software begitu ya. 30%-nya ternyata mereka tipe anak yang auditory gitu ya. Bisanya cuma lebih paham kalau baca artikel atau baca novel gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dari hasil pemetaan itu bisa saya turunkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, ya bisa saya alihkan yang semula produknya cuma software atau cuma hasil praktek
virtual gitu bisa saya arahkan dengan mungkin mading atau poster begitu ya. Jadi sesuai dengan minat mereka melakukan atau membuat produk ya. Jadi supaya tujuan pembelajaran tetap tercapai, anak juga terpuaskan dengan hasil karyanya dan itu juga sesuai dengan minat mereka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi produk, Bu. Jadi seperti itu. Jadi ada mungkin pemakaian software, praktek langsung, ataupun artikel atau mading, nanti biar anak yang memilih secara leluasa dengan tujuan pembelajaran yang sama. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Ya, eh, sudah matang ya Pak ya. Jadi sudah mulai ada ini nih titik terang ini ya. Jadi apa yang akan dilakukan Pak Mario tentunya pemetaannya sudah mulai jelas nih. Boleh kita rinci lagi nggak Pak? Kira-kira apa prosesnya tuh dari awal? Kira-kira yang pertama dilakukan adalah Pertama-tama ya di awal pembelajaran kita memetakan siswa dulu ya. Dipetakan dulu siswanya. Nanti dari hasil pemetaan itu kita pecah anak-anaknya sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Apakah mereka siap dengan pembelajaran berbasis software atau ternyata mereka punya kecenderungan minat bakat yang lain begitu. Dari dari hasil pemetaan itulah nanti saya buat RPP atau modul ajar yang tepat bagi mereka begitu ya. Dari apakah nanti cocoknya adalah produk apa yang cocok buat mereka begitu, supaya nanti anak-anak juga tersalurkan minat mereka terhadap suatu hal dalam sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi dari hasil itulah nanti baru saya bikin kriteria penilaian yang memang tidak berbasis hasil karya mereka, tapi berdasarkan proses kinerja mereka. Jadi bagaimana cara mereka menentukan ide, bagaimana cara mereka nanti berinteraksi dengan teman-teman, bagaimana mereka mencari sumber belajar yang tepat bagi mereka. Jadi nanti arahnya adalah pembelajarannya berbasis proses untuk instrumen penilaiannya. Walaupun nanti dengan hasil yang berbeda-beda begitu. Tapi ya tujuan pembelajarannya harus sama begitu supaya nanti tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kira-kira begitu, Bu. Oke, udah jelas ya Pak langkah-langkahnya. Wah keren loh Pak Mario. Coba ngobrol sebentar aja Pak Mario itu sebenarnya udah siap gitu. Dari awal tuh sudah siap bahwa apa yang akan dilakukan tuh dengan karakter murid yang seperti itu, dengan keinginan Pak Mario yang ingin membuat kelas yang menyenangkan, sebenarnya Pak Mario sudah bisa gitu. Tadi kan sudah melibatkan gaya belajar ya Pak. Kalau mungkin adakah apa yang bisa disimpulkan gitu ketika anak-anak itu sudah mulai dipetakan ya, ketika anak-anak sudah mulai dipetakan, Pak Mario sudah tahu kesenangan anak sesuai dengan gaya belajar tersebut, dan Pak Mario juga sudah punya rencana sesuai dengan pemetaan tersebut, misalnya yang visual mau dibagaimanakan, mau yang auditori mau dibagaimanakan, yang kinestetik juga mau dibagaimanakan. Berarti sebenarnya anak-anak bisa kita simpulkan, anak-anak itu ke depannya apakah bisa belajar secara menyenangkan Pak Mario? Kira-kira? Dengan berbasis minat bakat mereka yang namanya, kalau mereka berminat dan punya bakat di situ, tentu saja mereka akan merasa senang begitu ya. Misalnya kalau ada anak yang memang suka banget nulis puisi begitu ya, kalau kita arahkan mereka membuat artikel ataupun mading gitu ya, nanti puisinya bisa ditaruh di mading itu, akhirnya kan tersalurkan begitu ya. Anak-anak yang suka game online begitu ternyata, maka dengan disuruh project membuat game online begitu ya, mereka malah excited banget begitu ya, malah bersemangat untuk membuatnya gitu ya, malah tidak seperti yang saya harapkan, ternyata mereka mengkombinasikan dengan variasi-variasi yang mereka inginkan begitu ya, malah nanti dicampur dengan game online versi mereka sendiri ya. Jadi mungkin saya kasih topik umum gitu, tapi mereka bisa mengkombinasikan dengan hal-hal yang mereka sukai. Jadi ya kalau mereka sudah menyukai apa yang mereka kerjakan, ya pasti percaya aja mereka pasti membuat itu menyenangkan karena memang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kira-kira begitu, Bu. Ya, kita akhirnya sampai pada kesimpulan tersebut ya Pak Mario. Iya, betul. Oke Pak Mario, kira-kira rencana kita yang Pak Mario tadi sudah sampaikan ada langkah-langkahnya itu.
kira-kira itu akan direalisasikan dalam jangka waktu berapa lama, Pak Mario? Kalau melihat kondisi kelas yang sekarang, ya tentu saja nanti dimulainya di awal bulan Januari ya 2024 ya, karena sudah ini masa-masa ujian ya. Jadi kalau mau pelaksanaan ya paling mungkin ya di bulan Januari 2024. Mungkin nanti di awal masuk sekolah ketemu pertama dengan fisika, saya tidak akan kasih materi dulu, tapi saya memetakan kemampuan siswa dulu ya. Misalnya seperti asesmen diagnostik khusus untuk pembelajaran fisika gitu. Jadi dari Oke. sini mungkin saya bisa memetakan siswa lebih detail lagi, karena yang namanya pemetaan semester ganjil dan genap kemungkinan sih ada perubahan ya Iya, seperti itu. iya, Mungkin betul, betul. dari habit anak-anak SMP di semester 1 itu masih kebawa di semester 1 gitu ya. Kalau mereka sudah jalan satu semester di SMA, nanti habit mereka pasti akan berubah begitu. Jadi harus dipetakan per semester. Dan dari sini mungkin kuncinya itu bisa mengetahui pemetaan siswa dengan ragam apa yang cocok buat pembelajaran yang tepat bagi mereka, dan bagaimana bisa memotivasi mereka dengan minat bakat mereka sehingga dapat pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira efeknya ke sana, Bu. Jadi perencanaannya dari situ dulu. Oke, berarti ancer-ancer itu apa ya, Pak? Berarti kira-kira itu bisa terlihat lagi hasilnya sekitar semester 2 ya, Pak ya? Kemungkinan di Betul awal-awal ya. awal-awal semester 2. Ya, mungkin Januari Oke. minggu pertama, Bu. Oke, di Januari minggu pertama nanti kita sudah mulai melihat progresnya gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, kemudian Pak Mario, kira-kira adakah teman guru yang akan Bapak libatkan mungkin sebagai partner berkolaborasi atau mungkin teman sharing atau teman konsultasi, kira-kira adakah? Mungkin salah satunya adalah kalau nanti berhubungan sama software, tentu saja saya akan berhubungan sama guru ICT atau guru TIK atau guru informatika begitu. Karena saya banyak belajar juga dengan beliau begitu ya, bahwa beliau juga pemahaman IT-nya juga kuat gitu ya. Jadi kalau berhubungan sama desain begitu ya, yang saya mungkin desainnya mungkin agak-agak lebih rendah daripada beliau begitu ya. Beliau mungkin nanti akan membantu saya juga dalam hal mendesain. Misalnya ada anak yang cenderung suka membuat poster begitu, nanti beliau akan mungkin masuk ke dalam kelas untuk mengajarkan bagaimana menggunakan Canva atau Corel Draw begitu ya. Jadi anak-anak yang suka poster itu nanti diarahkan bagaimana estetika itu terbangun dalam proses poster begitu ya. Kalau saya kan lebih ke matematis ya, jadi mungkin lebih ke konsep dan matematis. Kalau lebih ke estetikanya mungkin guru informatika yang diarahkan begitu. Jadi ada yang bisa saya ajak untuk berpartner, Bu. Ya. Oke, sekaligus mungkin diajak untuk saling mengingatkan gitu ya Pak, untuk mengingatkan Pak Mario tentang rencana-rencana Pak Mario itu. Kadang-kala kita butuh orang untuk mengingatkan komitmen kita kan ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Oke. Nggih, Pak Mario, sudah sampai di ujung coaching nih gitu. Sebelum kita akhiri gitu, saya ingin mendengar dari Pak Mario, dari pembicaraan kita dari tadi itu, apakah ada perubahan dari awal pembicaraan sampai akhir kita? Monggo silakan. Kalau tadi sih ya sebelum saya ikut coaching ya saya masih bingung harus ngapain begitu ya, harus apa untuk nanti di semester genap nanti untuk anak-anak saya gitu, karena memang belum ada ide dan juga belum ada inspirasi yang masuk ke saya begitu ya. Namun setelah coaching bersama Bu Dwi ya saya sedikit tercerahkan, sedikit bukan sedikit malah banyak tadi ya. Banyak tercerahkan bahwa ada inspirasi-inspirasi yang mungkin sudah ada di kepala saya tapi belum tersampaikan dengan baik begitu ya, sehingga saat saya menyampaikannya ternyata muncul ide-ide yang menginspirasi dan itu ternyata bisa dilakukan dan possible untuk dilakukan bagi anak-anak. Nah, yang jadi kuncinya memang ternyata kalau nggak ditanyain Bu Dwi kuncinya apa, ternyata kuncinya adalah pemetaan kesiapan belajar siswa begitu ya. Dengan pemetaan kesiapan belajar siswa itu kita bisa memvariasi pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat siswa, gaya belajar mereka begitu ya. Kalau Bu Dwi gak nanya ya saya mungkin nggak sampai pikirannya sampai ke sana gitu. Saya langsung eksekusi ide aja gitu ya. Padahal ternyata ada anak-anak yang memang tidak
sesuai dengan ide yang saya mungkin sedikit dipaksakan kepada anak-anak begitu. Jadi cukup cukup membantu dan sangat membantu begitu ya dalam Hmm. hal persiapan saya untuk menghadapi semester genap begitu, Bu. Oke. Oke, Pak. Jadi intinya sebenarnya Pak Mario kok yang keren gitu. Kalau saya kan hanya membantu mengarahkan saja, tapi sebenarnya ide-ide ataupun rancangan itu sebenarnya sudah ada pada Pak Mario. Saya hanya membantu mungkin lebih ke apa ya, membuka jalan lah gitu. Tapi kan sebenarnya ide-ide semuanya ada di Pak Mario. Oke Pak Mario, tidak terasa sudah selesai nih gitu ya. Saya pengen ketemu Pak Mario lagi. Kalau tadi Pak Mario di awal di akhir sudah mulai menyebutkan kira-kira target waktunya adalah 1 atau 2 minggu di awal semester ya. Nanti Betul. mungkin setelah itu saya pengen ketemu lagi nih sama Pak Mario untuk mendengarkan progresnya sudah sampai sejauh apa, kemudian bagaimana minatnya anak, apakah memang sudah berubah atau belum. Kita nanti cerita-cerita lagi, ketemu Pak Mario lagi di semester 2 ya Pak ya. Oke, betul. Mungkin minggu pertama atau minggu kedua ya, Bu ya. Iya, Kira-kira setelah di ini. tahun 2024 ya. Nanti mungkin Oh iya, ketemu nggak di tahun baru. setahun lebih ya. Iya. Ya, Begitu. oke Pak Mario, begitu coaching kita siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mario karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, semoga Pak Mario sehat terus. Oke, terima kasih Bu Terima Dwi. kasih, Ya. selamat siang.